bahasa tinggi tapi dalam hal memaki orang. Nah, kita sebaiknya itu kita biasakanlah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terlalu begitu merendahkan seseorang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Mas Yudi. Sahabat masyarakatan, bagaimana kabar? Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas bagaimana biasanya. Kali ini coba lagi dengan saya, dan saya akan merespons sedikit tentang sesuatu yang viral di beberapa grup WA, yaitu tentang video tanggapan atas berfotonya klien pemasyarakatan Habib Rizik Syihab bersama Kepala Bapas Jakarta Pusat. Mari kita lihat dulu seperti apa sih videonya itu. Kalapas dan anak buahnya foto bersama dengan narapidana, kemudian setelah viral, Kalapas menyesalkan karena katanya itu masalah privat gundul mukui. Menjadi perhatian kita semuanya, karena apa yang disampaikan, bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Bapas Jakarta Pusat bersama pejabatnya ketika foto bareng bersama Habib Rizik dianggap memalukan, dan dia telah mengeluarkan kata-kata yang menurut saya itu sudah di luar batas ya. Kalau menurut saya sebagai orang yang mempunyai latar belakang tradisi Jawa, termasuk juga pemilik channel YouTube ini, kata-kata yang diucapkan itu merupakan bahasa yang tinggi ya, bahasa yang tinggi dalam hal untuk memaki orang gitu loh. Dia dikatakan bodoh, dia dikatakan koplak, dan ada satu kata yang menurut saya itu sungguh tidak elok disebutkan, bahwa Kepala Bapas Jakarta Pusat dan jajarannya telah kena virus kadrunia. Virus kadrunia? Kok bisa Kalapas dan anak buahnya foto bersama dengan narapidana? Apa nih virus kadrunia? Nih, saya sendiri sebagai pemerhati masyarakatan melihat bahwa sebenarnya yang terjadi bukan Kepala Bapas itu memalukan, tapi justru pemilik channel ini sendiri yang menurut saya melontarkan kata-kata yang berlebihan dan justru memalukan, karena dia sendiri tidak paham tentang konsep pemasyarakatan. Sahabat masyarakatan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam melaksanakan masyarakatan itu ada 6 fungsi, yaitu fungsi perawatan, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, fungsi pembimbingan kemasyarakatan, fungsi pengamatan, dan fungsi pengamanan. Di dalam melaksanakan 6 fungsi ini, seluruh petugas pemasyarakatan harus mendasarkan pelaksanaan fungsinya dengan azas-azas yang di dalam Undang-Undang Kemasyarakatan yang lama. Salah satu azasnya adalah persamaan perlakuan dan pelayanan. Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru yang disahkan oleh DPR pada tanggal 7 Juli yang lalu adalah azas non-diskriminasi. Apa itu azas non-diskriminasi? Adalah di dalam melaksanakan pelayanan, petugas pemasyarakatan tidak boleh melihat atau membedakan latar belakang kliennya ataupun narapidana ataupun warga binaan maupun tahanan berdasarkan suku, agama, ras, etnis, golongan politik, terus golongan sosial ekonomi, dan perbedaan-perbedaan lain itu harus diabaikan.
tidak boleh melayani berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Nah, ketika Habib Rizik atau HRS ini mendapatkan pembebasan bersyarat, ini sebenarnya bukan anugerah. Pembebasan bersyarat itu sudah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi zaman Belanda pun narapidana yang telah menjalani hukuman minimal 9 bulan dan telah 2/3 masa pidana dijalani, makanya bersangkutan dapat diberikan bebas bersyarat. Dan bebas bersyarat itu diberikan untuk saat ini itu puluhan ribu orang. Jadi jangan kata bahwa HRS ini mendapat anugerah, tidak. Dan ketika dia telah mendapatkan surat keputusan untuk menjalani pembebasan bersyarat dan diterima oleh kepala Bapas yang dan pejabat strukturalnya yang ada di sana, dan nantinya dia akan menjalankan pembimbingan terhadap HRS ini, maka ketika dia foto bersama itu sesuatu hal yang wajar saja. Karena apa? Konsep dasar pembimbingan kemasyarakatan sebagai salah satu fungsi kemasyarakatan adalah pembimbingan itu konsep dasarnya pendampingan. Kita tahu kalau dalam melaksanakan pendampingan antara yang didampingi dan yang mendampingi itu tidak boleh ada sekat. Mereka harus dalam satu frekuensi yang sama. Mereka harus dalam satu zona yang sama. Tidak ada yang dominan dan tidak ada yang lebih tidak dominan lagi di situ. Nah, sehingga proses pendampingan itu menjadi berjalan lancar sampai batas masa percobaan. Kita tahu bahwa HRS menjalani masa bebas bersyarat itu sampai tahun 2024. Itu jangka waktu yang panjang. Dan ketika dia tidak hati-hati di dalam menjalankan masa percobaan sampai tahun 2024, kurang 1 hari pun batas masa percobaannya berakhir, dia melakukan hal-hal yang melanggar syarat, maka selama dia menjalani di luar tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana, maka yang bersangkutan harus kembali mengulang. Sehingga ketika HRS merasakan dirinya sebagai orang yang sedang dalam tahanan kota, itu biarkan saja, tidak apa-apa. Itu adalah sikap kehati-hatian dia. Jangan sampai dia selama menjalani masa percobaan ini, kalau tidak ada ikatan yang membuat dia menjadi lebih hati-hati, bisa berbahaya. Karena yang bersangkutan harus mengulangi pidananya selama yang bersangkutan berada di masyarakat. Saya kira hal-hal yang seperti itu ketika ada seorang narapidana bebas dari lapas, lalu dia foto bersama dengan petugas, ada juga yang berpelukan, ada juga yang cium tangan, itu nggak ada masalah. Bagi saya, di mana letak memelukannya? Di mana letak koplaknya? Di mana letak tidak ada pelanggaran etika yang mana yang dilanggar? Jadi bagi petugas kemasyarakatan, biarkanlah apa yang dilontarkan itu, kita harus maklum bahwa memang dia belum tahu. Jadi sebaiknya kita jalankan saja fungsi kita masing-masing. Ketika Anda menerima orang baru, ketika Anda menerima klien baru, terimalah sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan foto-foto bersama seperti itu, jadikanlah itu dokumentasi dan jangan dilakukan sebagai konsumsi publik. Itu yang jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang merasa tidak suka dengan apa yang terjadi, itu menjadi bahan untuk mengolok-olok apa yang saudara lakukan. Saya kira itulah tanggapan saya selaku pemerhati pemasyarakatan terkait dengan kanal YouTube yang dilakukan oleh saudara pemilik akun itu, yang menurut saya itu adalah bahasa-bahasa yang levelnya tinggi, ya, bahasa tinggi, tapi dalam hal memaki orang. Nah, ini kita sebaiknya itu kita biasakanlah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terlalu begitu merendahkan seseorang, ya. Saya kira cukup sekian saja apa yang saya sampaikan, dan kepada rekan-rekan sahabat masyarakatan, sampai jumpa dalam hal-hal yang lain, dan selamat bertugas. Semoga apa yang saya lakukan membawa berkah bagi kesejahteraan, dan yang penting petugas masyarakatan menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi yang saya sebutkan tadi.
tugas kita itu dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.